HI Pips. Selamat datang di episode keempat Hits HI Talks Podcast. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang kembali di HI Talks Podcast, di mana podcast ini merupakan podcast dari program studi hubungan internasional Universitas Pulau Warman yang akan rutin kami selenggarakan. Dalam podcast ini, kita akan mendiskusikan tentang konflik Rusia-Ukraina dan pengaruhnya terhadap tata dunia ya. Di sini sudah ada dua narasumber yang akan membantu kita dalam memahami permasalahan ini. Di sini sudah ada Pak Tendi dan Bu Yuni, selaku dosen yang mengampu mata kuliah politik dan pemerintahan Rusia. Selamat datang dan selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore untuk semua, dan terima kasih untuk undangannya. Selamat sore untuk semua, salam sehat selalu. Baik, semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kita langsung pada permasalahan yang akan kita diskusikan. Jadi, kalau melihat serangan Rusia ke Ukraina yang dimulai 24 Februari kemarin sampai hari ini, kira-kira apa ya Bu dan Pak yang bisa kita interpretasi dari peristiwa ini? Oke, kalau saya berpendapat bahwa masalah ini bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Pertama, dari sisi kepentingan Rusia, Ukraina, dan sistem global itu sendiri. Nah, kalau dari sisi Rusia, kita bisa lihat betapa Rusia memiliki kepentingan yang besar untuk mempertahankan Ukraina agar tetap menjadi buffer zone bagi dirinya dari keberadaan NATO dan deployment-nya di wilayah Eropa Timur. Ini berarti Rusia punya masalah keamanan yang dipertaruhkannya di sini. Kemudian melihat dari kepentingan Rusia untuk tetap memaksakan supremasinya di Ukraina agar ikatan tradisional antara Rusia dan Ukraina tetap terjaga sehingga diharapkan pemerintah Ukraina itu menghentikan tindakan diskriminasi dan penindasan terhadap etnis Rusia yang berada di bagian timur Ukraina. Nah, terakhir gitu ya bagi Rusia juga untuk menguji keseimbangan tata dunia yang dibangun oleh Barat dalam pandangan Rusia itu tidak adil dan tidak berimbang. Nah, dari sisi Ukraina sendiri, kita bisa melihat bagaimana Ukraina mencoba menggeser perhatiannya ke Barat, yang dalam hal ini adalah Uni Eropa dan NATO, untuk kepentingan ekonomi dan keamanannya. Menurut Ukraina nih, hal ini merupakan langkah pragmatis yang bisa mendorong pembangunan ekonominya menjadi lebih baik dibandingkan dengan ikatan tradisional antara Ukraina dan Rusia. Sedangkan untuk orientasinya ke NATO, Ukraina itu berharap bergabungnya Ukraina ke Pakta Militer ini bisa membantu menyelesaikan masalah ancaman serangan Rusia atas wilayahnya setelah aneksasi Crimea dan pembelotan warga Ukraina beretnis Rusia di wilayah timur. Nah, Ukraina merasa ancaman militer Rusia itu merupakan beban yang berat yang harus diselesaikannya. Oleh karena itu, NATO menjadi satu-satunya harapan bagi Ukraina untuk mendukung langkah Ukraina untuk mengakhiri tekanan Rusia. Nah, terakhir dari sistem global itu sendiri, kita bisa melihat bahwa sistem internasional itu anarkis, yang artinya tidak ada keharusan untuk tunduk pada aturan atau hukum internasional, karena tidak ada lembaga yang bisa memaksakan itu, terutama untuk negara sebesar Rusia. Rusia juga menjadi anggota Dewan Keamanan PBB kan, jadi posisinya kuat dalam sistem internasional, meskipun dia teralinasi dalam tata dunia buatan Barat. Jadi dalam kondisi seperti ini, aturan internasional seperti piagam PBB sekalipun itu tidak mampu menghentikan serangan yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina, seperti halnya serangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan, Libya, Suriah, Irak, dan lain-lain. Baik, untuk dari Pak Tendi apakah ada tambahan? Baik, untuk menambahkan apa yang dijelaskan oleh Bu Yuni, pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa jawaban yang akan saya sampaikan dibangun atas dasar konstruksi kepentingan yang saya lihat pada sisi Rusia. Hal ini dikarenakan pertanyaan tersebut berangkat dari penekanan narasi, yaitu bagaimana melihat serangan Rusia, sehingga jawaban saya mungkin akan terfokus terhadap konstruksi kepentingan Rusia pada serangan terhadap Ukraina. Dalam cara pandang saya, politik agresif yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina menggambarkan kepentingan moral yang kemudian saya kuotasi dan cetak tebal jika saya menuliskannya di dalam sebuah narasi. Hal ini ditekankan untuk melindungi hak warga Ukraina yang pro terhadap identitas Rusia, yang sekaligus sebagai bagian dari perwujudan demokrasi yang dicita-citakan oleh Rusia. Dalam visi Putin, diyakini bahwa orang-orang yang tinggal di wilayah tenggara Ukraina, yang memiliki hubungan sejarah dengan Rusia,
telah menyebut diri mereka sendiri sebagai orang Rusia. Menjaga identitas ini sama dengan mewujudkan persepsi positif melalui penyebaran bahasa dan budaya Rusia di luar negeri yang dimandatkan oleh konstitusi Rusia. Rusia ingin menjamin penegakan hak dan kepentingan rakyat yang dimaknai sebagai orang-orang beretnis Rusia yang berada di luar Rusia. Crimea dengan karakter demografi yang beridentitas Rusia menjadi bagian yang harus dilindungi. Demikian juga dengan yang terjadi pada wilayah Luhansk dan Donetsk yang beretnis Rusia. Hal ini sesuai dengan mandat konstitusi yang mewajibkan Rusia untuk menjaga hak dan kepentingan serta keselamatan rakyat atau orang-orang beridentitas Rusia di luar negeri. Sebagai kesimpulan, maka saya akan katakan bahwa Rusia ingin kembali kepada great power politics yang diwujudkan dengan menyatukan identitas Rusia secara utuh. Terima kasih. Baik, kalau dari jawaban Pak Tendi dan Bu Yuni tadi, kalau kondisinya seperti itu, berarti apa nih Bu dan Pak yang bisa kita lakukan atau yang bisa dilakukan oleh dunia supaya perang ini bisa diakhiri? Silakan kepada Bu Yuni. Oke, ya. Terima kasih. Jadi, apa sih yang bisa dilakukan oleh dunia ini gitu ya, supaya perang ini bisa diakhiri, konflik ini bisa segera berakhir. Sederhana sih sebetulnya ya, semua pihak tuh harus punya willingness yang besar ya untuk menyelesaikannya. Nah, siapa? Itu semua yang terlibat di dalamnya. Tapi yang paling penting di sini adalah mencari akar permasalahannya untuk diselesaikan. Jadi tidak hanya Rusia dan Ukraina saja yang harus menghentikan konflik ini, tapi semua aktor yang berada di belakang layar itu juga harus segera menghentikan konflik ini, termasuk AS dan NATO. Nah, ketika akar permasalahannya adalah keinginan Ukraina untuk join ke NATO, berakhir dengan serangan Rusia atas Ukraina, maka NATO juga harus bertanggung jawab. NATO harus menghentikan upaya perluasan keanggotaannya ke wilayah-wilayah yang dianggap sensitif bagi Rusia. Karena bisa dipastikan itu akan menimbulkan peperangan. Serangan Rusia seperti ini gitu ya, seperti serangan Rusia ke Ukraina itu sebelumnya sudah pernah terjadi dari Rusia ke Georgia ketika negara ini juga mendeklar ingin bergabung ke NATO. Nah, sekarang ini terjadi di Ukraina. Ketika Ukraina ingin gitu ya bergabung kepada NATO, maka Rusia juga melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Jadi harusnya NATO itu tidak perlu melakukan provokasi terhadap Rusia. Kalau dia sendiri pun sudah melihat akibatnya itu akan seperti itu. Tapi nyatanya kan tidak. Gitu. Nah, untuk Rusia sendiri sebenarnya sulit gitu ya untuk tidak terpengaruh oleh keberadaan pangkalan militer NATO yang mengelilinginya. Jadi di bagian barat Rusia gitu ya, kita bisa melihat bagaimana NATO itu udah deploy tentaranya. Bisa dibayangkan apa yang dirasakan oleh Rusia tentu saja gitu kan, berada di satu wilayah dengan dikelilingi pangkalan militernya NATO. Berada di dalam security di rumah udah pasti gitu kan. Nah, meskipun demikian tapi gitu ya, tindakan Rusia melakukan penyerangan terhadap negara lain gitu ya, hanya karena dia khawatir dan dia memperhatikan rasa amannya saja itu juga tidak bisa dibenarkan gitu. Jadi tindakan dia menyerang kepada negara lain itu salah gitu dan jelas melanggar hukum internasional dan prinsip self determination. Nah, tapi ya itu tidak bisa dihindari bagi Rusia. Buat Rusia ini kan once for all gitu. Sekali melakukan untuk selamanya gitu. Setelah itu selesai. Jadi memang pilihan terakhir yang harus dilakukan oleh Rusia itu adalah menyerang. Nah, untuk Ukraina sendiri itu akan lebih bijak gitu ya. Lebih bijak jika tidak lagi mengusung ide bergabung ke NATO. Karena beberapa rejim sebelumnya atau pemerintahan sebelumnya yang pro barat itu digulingkan gitu kan. Sehingga akan lebih baik gitu untuk tidak lagi berpikir untuk bergabung ke NATO. Karena tindakan agresif yang dilakukan oleh Rusia di beberapa wilayah kedaulatannya itu memang bisa diselesaikan dengan cara damai. Dan itu sudah pernah sebetulnya terjadi dalam perjanjian Minsk gitu ya. Hanya Ukraina dianggap oleh Rusia itu tidak mematuhinya gitu. Sehingga pada saat Rusia bernegosiasi dengan Barat supaya mendorong Ukraina mematuhi perjanjian Minsk ini, ya itu dianggap angin lalu gitu oleh Ukraina. Sehingga ada pilihan sebetulnya yang bisa dilakukan oleh Ukraina gitu, dengan mematuhi perjanjian Minsk. Dan itu tentu akan menimbulkan simpati bagi Rusia daripada dia tetap kekeh gitu ya, daripada Ukraina ini tetap kekeh dengan keinginannya masuk menjadi anggota NATO. Dan untuk PBB sendiri, kalau saya pribadi gitu ya, betul-betul pribadi agak ini ya hopeless gitu, sehingga saya berani mengatakan ya mari kita tidak berharap banyak dengan lembaga ini, karena bisa dipastikan tidak ada langkah konkret yang bisa diambil oleh institusi ini.
PBB gitu, institusi universal gitu kan. Ya karena lagi-lagi PBB itu hanya kepanjangan tangan dari Barat. Yang tentunya ada kepentingan Barat itu kental sekali terlihat dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Nah, terutama untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan isu-isu yang high politics itu. Jadi demikian. Baik, kalau dari Pak Teni sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Jika kemudian menjawab bagaimana aktor-aktor dalam sistem atau tata kelola politik global bertindak untuk menyelesaikan konflik ini, sepertinya diskusinya akan terfokus kepada dua pihak. Ya, yang paling sering disebut yang pertama adalah Eropa, dan yang kedua adalah NATO. Yang pertama kita melihat bagaimana Eropa dan konflik Rusia-Ukraina. Keterlibatan Eropa dengan konflik Rusia-Ukraina jika pun dikatakan ada, maka dapat ditafsirkan sebagai pengulangan kesalahan seperti yang pernah terjadi pada fenomena Arab Spring. Pengungsian warga Afrika Arab ke wilayah Eropa tidak hanya berarti upaya mencari perlindungan, melainkan juga tentang memelihara harapan mengenai kehidupan yang lebih baik yang dipimpin oleh pemimpin baik di negara yang baik. Namun pada kenyataannya, berlindung di Eropa dari gejolak Arab Spring tidak juga memberi manfaat bagi stabilitas negara-negara Arab, bahkan tidak berkontribusi dalam melindungi pandangan politik para pengungsi terhadap rezim diktator yang menjadi pemimpin dari negara asal mereka. Tidak sedikit warga pengungsi yang berpandangan bahwa pemerintah negara Eropa yang berlandaskan cita-cita demokrasi dan kebebasan justru bersikap self-serving, dan kemudian keterlibatan Eropa dinilai tidak membawa perubahan yang mendasar terhadap situasi politik di negara Arab. Nah, kembali kepada kemungkinan pengalaman pengungsi Ukraina secara politis, apa yang menjadi permasalahan pokok yaitu membendung sikap agresif pemimpin Rusia mungkin tidak akan tercapai. Sikap pasif agresif yang dimunculkan oleh Eropa dalam kerangka NATO misalnya, terhadap Rusia juga dinilai tidak memberi dampak yang baik terhadap terciptanya suasana damai. Bahkan dalam banyak analisis, Eropa dalam kerangka NATO seringkali dianggap sebagai penyebab munculnya konflik Rusia-Ukraina. Nah, ini kemudian menambahkan apa yang dikatakan oleh Bu Yuni tadi, bahwa ada cara pandang yang mungkin harus dirubah dari sikap Eropa dan juga oleh NATO terhadap pandangan politik, ya, politik ekspansionis yang dibangun di wilayah Eropa. Nah, terkait dengan menekankan bagaimana upaya NATO atau bagaimana NATO seharusnya bersikap, sedikit banyak akan memunculkan perdebatan. Karena bisa jadi dalam cara pandang NATO, mereka melihat situasi ini jika berakhir akan dapat memberikan keuntungan. Beberapa proyeksi keuntungan yang mungkin akan dinikmati oleh NATO misalnya, ada kemungkinan bahwa ekspansi NATO akan mencapai babakan baru di Eropa, sebagai akhir dari konflik Rusia dan Ukraina. Jika Ukraina berhasil bertahan, kemungkinan Ukraina akan mengalami perubahan situasi akibat terpecahnya wilayah. Sisa dari Ukraina, dalam tanda kutip, akan tetap berdiri, dan hal ini akan menyebabkan perluasan NATO menjadi lebih mudah kepada Ukraina yang baru. Hal ini juga akan menyebabkan akhirnya NATO dapat menempatkan pangkalan secara permanen di wilayah Eropa. Nah, hal ini diperkuat lagi dengan proyeksi kemungkinan bahwa ke depannya konflik Rusia-Ukraina mungkin dapat menjadi sinyalemen baik bagi Finlandia dan Swedia yang telah menyatakan keinginan untuk bergabung dengan NATO. Meskipun persepsi Rusia terhadap Ukraina berbeda dengan persepsi yang dibangun Rusia terhadap Finlandia dan Swedia, namun sikap agresif yang dimunculkan Rusia dapat dinilai sebagai ancaman potensial bagi kedua negara, terlebih karena keduanya berbagi kepentingan pada Arctic Council yang kemudian bergejolak sejak tahun 2008 karena klaim Rusia melalui penancapan bendera di dasar Laut Arktik. Nah, hal ini justru mungkin akan dapat mengganggu jalannya upaya untuk terlibat secara aktif dalam rangka mendamaikan kedua negara. Politik provokasi dan propaganda mungkin akan mewarnai sikap NATO terhadap apa yang terjadi di Ukraina. Oleh karenanya, sebagai kesimpulan, Eropa dan NATO memang harus berperan aktif dalam upaya global untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik ini. Mengingat konflik terjadi di wilayah geografis Eropa dan berdampak langsung bagi Eropa, dan di dalamnya ada NATO yang juga turut terlibat. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya. Terima kasih. Baik, sekarang kita menuju pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu untuk menutup podcast kita kali ini. Kira-kira konflik Rusia-Ukraina atau serangan Rusia ke Ukraina ini berpengaruh nggak ya terhadap tata dunia global sekarang? Silakan kita mulai dulu dari Pak Tendi. Terima kasih. Oke,
untuk menjawab bagaimana dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap tata kelola global yang mungkin dapat dilihat dari sisi kemasyarakatan atau sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin saya akan melihat hal-hal yang paling sering disisihkan atau dilupakan oleh pengkaji-pengkaji masalah keamanan tradisional. Jadi saya akan menjawab dengan melihat bagaimana dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap tata kelola sosial, baik secara regional maupun secara global. Nah, secara singkat, saya melihat ya, bahwa permasalahan atau konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina akan memunculkan permasalahan pada penanganan arus pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Ukraina. Dalam hal ini, Eropa akan mengalami krisis pengungsian seperti apa yang pernah terjadi pada masa pengungsian akibat gejolak Arab Spring. Saat itu terjadi perubahan yang cukup signifikan di regional Eropa, seperti fenomena Brexit, di mana pada saat itu permasalahan pengungsian dan purity yang kemudian dibangun secara ketat oleh Inggris, ya, memberikan dorongan secara tidak langsung gitu, untuk melihat bahwa sebaiknya Inggris itu berada di luar dari institusi Eropa. Nah, kemudian di luar daripada itu, Jerman juga harus menanggung ekstra beban secara finansial akibat kebijakan membuka pintu terhadap pengungsi. Nah, bagaimana dengan Ukraina? Meski dalam jumlah yang lebih kecil, jumlah pengungsian dari Ukraina bukan tidak mungkin akan menunjukkan gejala dan permasalahan yang sama. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana persepsi masyarakat Eropa terhadap pengungsi Ukraina. Warisan persepsi yang dibangun terhadap pengungsi Arab bisa jadi akan mewarnai pandangan warga Eropa terhadap pengungsi Ukraina. Sehingga akan terjadi perubahan secara sederhana ya, yang bisa dilihat dari tata kelola anggaran nasional oleh negara-negara Eropa terkait upaya menangani pengungsian. Jadi itu adalah hal pertama yang mungkin kita bisa lihat dalam hal tata kelola masyarakat internasional ya, yang terjadi akibat dari gelombang pengungsi Ukraina ke wilayah Eropa. Nah, sektor mana lagi yang mungkin akan terdampak? Tata kelola yang kedua mungkin ada pada sektor kesehatan regional ya, yang kemudian menjadi isu global karena saat ini situasi kita sedang diwarnai atau masih dihantui dengan kondisi pandemi COVID-19. Ini adalah sektor yang mungkin paling rentan. Diperkirakan Eropa akan mengalami gelombang ketiga COVID-19 yang masih dihantui dengan mutasi virus yang memunculkan beragam varian. Dengan kondisi bahwa mutasi masih menjadi momok yang harus ditangani, gelombang pengungsi akan menyulitkan bagi otoritas kesehatan regional dalam rangka menanggulangi COVID-19. Institusi Eropa memiliki komitmen terhadap penanganan pengungsi, itu sudah pasti, dan itu sudah dituangkan dalam beberapa produk kebijakan dan produk undang-undang yang ada di Uni Eropa. Hanya saja permasalahannya, komitmen Eropa terhadap pengungsi Ukraina berbenturan dengan fakta bahwa hanya terdapat sekitar 35% dari total penduduk Ukraina usia vaksin yang telah mendapatkan vaksin, dan lebih sedikit lagi yang mendapatkan booster vaksin. Maka kemudian akan muncul perdebatan mengenai pelonggaran syarat mobilitas regional akibat pertimbangan migrasi virus yang bersamaan dengan dibukanya perbatasan wilayah Eropa, yang juga nantinya mungkin akan berdampak pada sektor pariwisata regional Eropa dalam rangka menyambut liburan musim panas. Nah, muncul kemudian kesimpulan sebagai akhir dari diskusi ini, yaitu diskusi mengenai restriksi migrasi akan menjadi bagian dalam pembahasan di ranah institusi Eropa. Dan ini mungkin akan sangat berimbas dari bagaimana kemudian lalu lintas internasional yang terjadi di Eropa terkait terutama dengan penanganan masalah COVID-19. Jadi itu sepertinya yang kemudian secara sederhana di tatanan masyarakat yang akan terjadi ya, di luar dari permasalahan politik yang mungkin akan dijabarkan oleh Bu Yuni. Terima kasih. Jadi menurut saya gitu ya, pengaruhnya terhadap tata dunia itu pasti ada. Dan kalau saya sih melihat dari perspektif tradisionalis ya, realis salah satunya gitu. Jadi kalau kita lihat secara politik dia pasti berpengaruh, tapi tidak banyak. Nah, kita bisa lihat bagaimana tata dunia politik itu tidak berubah banyak kan, meskipun ada kekuatan lain yang perlu dipertimbangkan. Tata dunia politik itu memiliki guardian seperti PBB, Uni Eropa, NATO gitu ya, semuanya itu dikemudikan oleh Barat. Karena dia yang menciptakan, dia juga yang menjaganya. Gitu. Tapi dengan peristiwa ini itu ada alternatif lain akhirnya yang muncul, seperti kekuatan Rusia, meskipun tidak sebanding ya dengan kekuatan Barat, dengan aliansinya tentu saja.
Tapi kita setidaknya bisa mempertimbangkan gitu ya, seandainya jika muncul poros Moskow-Beijing, Rusia-Cina. Karena mengingat dua pemerintahan di dua negara ini itu sangat risih dengan campur tangan AS dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Cina misalnya itu yakin AS itu menjadi dalang dalam peristiwa protes Hong Kong gitu, beberapa tahun yang lalu. Sehingga pemerintah Cina kan akhirnya juga dibuat repot gitu dengan protes-protes dari warga Hong Kong ini. Nah, sedangkan Rusia di lain pihak itu percaya bahwa AS itu menjadi dalang keinginan Ukraina bergabung dalam NATO. Selain itu juga ada peristiwa lain, yaitu Medan Protes, di mana memang AS itu selain Eropa tentu saja itu menjadi backup bagi para Protestan ini, sehingga ya tidak tidak aneh jika nanti muncul poros Moskow-Beijing itu. Nah, kita lihat kemudian di bidang ekonomi, kita sudah merasakan gitu ya sedikit banyak pengaruhnya, meskipun sekali lagi tidak bisa mengubah tata ekonomi kapitalis yang berjalan sekarang, tapi kita rasakan pengaruhnya. Pengaruh dalam perdagangan dan investasi terkait dengan sanksi-sanksi Barat terhadap Rusia, kan kita lihat ya bagaimana Rusia itu harus berhadapan dengan seabrek sanksi yang dijatuhkan oleh Barat gitu. Kemudian ban-ban gitu yang dijatuhkan juga oleh Barat kepada Rusia. Nah, kita sudah juga merasakan meskipun tidak secara langsung. Dan selain itu gitu ya, kita bisa juga melihat bagaimana retaliasi Rusia terhadap tindakan Barat itu juga berpengaruh gitu terhadap perekonomian global. Ekonomi dunia menjadi kacau dan tidak menentu. Bahkan pilar penyangganya pun gitu ya, penyangga kapitalisme dunia itu tidak dapat berbuat banyak atas kekacauan yang ada. Jadi kayak useless sebetulnya. Nah, namun sekali lagi gitu ya, jika boleh meminjam pendapat realis, maka tata dunia akan terpengaruh oleh peristiwa ini. Tetapi perubahan itu tidak banyak karena ada mekanisme yang akan menjaga supaya status quo itu tetap berlangsung. Jadi itu, pasti dia berpengaruh tapi tidak banyak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak dan Ibu. Wah, insightful banget ya diskusi kita kali ini bersama Bu Yuni dan juga Pak Tendi. Mudahan jawaban yang diberikan oleh kedua dosen kita kali ini bisa memberi kita ide dan insight baru buat memahami lebih dalam masalah yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini. Masalah yang tidak hanya melibatkan Rusia dan Ukraina ini sebagaimana penjelasan Bapak dan Ibu tadi, ternyata memiliki dimensi yang komprehensif buat dipelajari lebih lanjut ya HI Pips. Gimana menurut HI Pips? Kalian juga bisa memberikan pandangan kalian dengan komen pada kolom di bawah. HI Talks tersedia untuk didengarkan melalui Instagram TV, Spotify, dan juga kanal YouTube HI Universitas Mula Warman. Semoga diskusi kita pada podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kesediaan Pak Tendi dan Bu Yuni hari ini yang telah berbagi pengetahuan untuk semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Dadah HI Terima Pips! kasih.